Oke, di video kali ini saya akan bahas untuk materi teori risiko ya. Jadi full dari setelah UTS sampai materi untuk UAS nanti. Nah, jadi materinya itu ada 5. Yang pertama ini itu adalah metode momen dan percentile matching. Ya, ini ada sangkut pautnya. Kemudian yang kedua nanti ada maximum likelihood estimation atau MLE. Kemudian yang ketiga ada MLE untuk waktu kematian. Dan yang keempat itu adalah estimasi parameter untuk distribusi diskrit. Nanti ada beberapa latihan soal yang bisa kalian coba untuk dikerjakan sebagai bahan latihan untuk persiapan UASnya nanti. Oke, langsung saja. Yang pertama untuk metode momen. Jadi intinya di metode momen ini adalah uh, mu aksen k theta itu nilainya sama dengan mu k topik atau estimasi dari mu-nya. Jadi simpelnya gini. Jadi momen ke k dari uh, si distribusi itu adalah sama dengan estimasi dari uh, parameter distribusinya. Jadi yang biasanya dipakai itu adalah momen pertama, gitu ya, momen pertama gitu ya, atau bisa kita buat sebagai apa, ekspektasi X. Kemudian yang kedua itu adalah momen keduanya. Jadi eh, biasanya yang dipakai itu adalah ini, momen pertama dan momen kedua. Ya, jadi misal nih kalau saya punya katakanlah Pareto gitu ya. Misalnya Pareto, misalnya X itu berdistribusi Pareto. Nah, jadi di sini kita perlu tahu nih ekspektasi X atau momen pertama dari distribusi Pareto dan momen keduanya itu apa gitu ya. Nah, itulah yang nanti akan membantu kita untuk mengetahui nih parameter dari distribusinya. Nah, biasanya untuk distribusinya itu ya sudah diberitahu gitu ya. Dia berdistribusi apa, Pareto kah, eksponensial kah gitu, atau Weibull atau apapun gitu ya, atau gamma atau ya distribusi-distribusi yang lain. Nah, terkait ekspektasi dan ekspektasi X kuadratnya itu ya ini biasanya sudah diberikan di appendix ya. Diberikan di appendix. Ketika ujian itu biasanya sudah diberikan appendix-nya. Tapi kalaupun misalnya tidak, ya mungkin nanti perlu ditulis di cheat sheet gitu ya. Jika tidak, perlu ditulis di cheat sheet-nya ya. Nah, jadi intinya gitu ya, dari momen pertama itu nanti kita bisa mendapatkan ya, momen pertama dan momen kedua itu kita bisa mendapatkan nilai estimasi dari parameternya gitu. Sebagai contoh, kalau misalnya itu x-nya itu berdistribusi eksponensial misalnya dengan parameternya katakanlah theta. Nah, ekspektasi dari x itu kan adalah theta ya, theta gitu lah. Jadi dengan menggunakan momen pertama kita sudah mendapatkan theta topinya gitu ya. Nah, ekspektasi X sama dengan theta di sini ya kita dapatlah dia mu, atau bukan mu tapi theta ya, theta topinya. Estimasi dari parameter si tetanya itu ya sama dengan nilai ekspektasinya atau nilai rata-ratanya ya. Jadi theta topinya sama dengan ekspektasi dari X-nya. Nah, jadi ekspektasi dari X ini bergantung lagi. Bergantung apa? Bergantung dari datanya. Data. Nah, kalau misalnya nih, eh, jadi ada dua tipe data. Ya, yang pertama individu, kemudian yang kedua itu bersifat grup. Nah, kalau datanya individu, misalnya ada X1, X2 sampai dengan XN, misalnya gitu ya. Berarti kan untuk ekspektasi X-nya itu adalah tinggal X1 ditambah X2 sampai dengan XN, kita bagi dengan apa? Kita bagi dengan banyaknya eh, anggotanya gitu. Ini kalau dia datanya individu. Kalau grup itu kan biasanya datanya itu bersifat gini. Ketika misalnya kalau grup misalnya dalam interval gitu ya, misalnya kurang dari 5 ini ada berapa frekuensinya gitu ya. Katakanlah misalnya ada 10 dan seterusnya gitu. Nah, jadi untuk atau biasanya kalaupun misalnya tidak seperti ini,
bentuk lainnya misalnya katakanlah di sini ini X-nya gitu ya, di sini frekuensinya. Misal untuk X-nya 0 ada 2, untuk satu misalnya ada 5, untuk 2 misalnya ada 7, misalnya seperti itu. Jadi nanti untuk mencari ekspektasinya ini kan tinggal ini ya, kalau untuk data group ekspektasi X-nya itu tinggal apa? Ya tinggal X dikali F-nya gitu ya. Sigma X kita kali dengan F dibagi dengan banyaknya data gitu ya. Berarti kalau untuk kasus ini tinggal 0 dikali 2 ditambah ini dikali ini dikali ini dikali ini gitu ya. Kalau misalnya untuk momen kedua untuk data individu ya, saya tulis di mana? Di sini aja deh. Di sini saya tulis ya, untuk momen kedua. Jadi untuk pertama mungkin data individu dulu. Kalau data individu itu maksudnya datanya itu bersifat individu ya, kayak misalnya ya X1 sampai Xn itu tadi nggak bergrup gitu. Nah, jadi untuk momen keduanya tinggal ekspektasi X kuadrat, tinggal datanya kita kuadratin. Berarti X1 kuadrat tambah X2 kuadrat ditambah sampai dengan Xn kuadrat dibagi dengan N. Ya, kalau dia untuk data grup, tinggal ya tadi kan bentuk data grup itu kan seperti ini ya, data grup itu. Ada X di sini ada fx-nya gitu ya atau frekuensinya. Misal kayak ini 0, ini di sini misal katakan 2, di sini 1, katakan di sini 5, di sini 2, di sini misal 7 itu tadi ya. Nah, maka untuk ekspektasi X kuadratnya itu tinggal apa? Sigma X kuadrat dikali dengan fx-nya dibagi dengan N. N itu adalah jumlah di sini ya. N itu adalah jumlahannya ini. Nah, jadi tinggal kayak ini contohnya misalnya ya berarti tinggal 0 kuadrat dikali 2 ditambah 1 kuadrat dikali 5 ditambah 2 kuadrat dikali 7 dibagi dengan banyaknya ini adalah berapa gitu ya totalnya. Nah, bagi dengan N lah misalnya seperti itu. Nah, itu untuk momen kedua. Biasanya yang dipakai itu hanya di momen kedua dan momen pertama. Nah, mungkin untuk kayak eksponensial udah cukup pakai momen pertama aja. Beberapa distribusi yang lain mungkin itu kayak Pareto atau eksponensial atau gamma atau Weibull gitu ya, atau mungkin negatif binomial dia biasanya itu kita perlu apa ya istilahnya memanipulasi aljabar gitu. Jadi kayak apa yang diketahui gitu ya biasanya untuk mencari parameter gitu ya biasanya langkahnya itu ya eh, untuk kita mendapatkan pertama kita cari salah satu parameter biasanya itu momen kedua gitu taruhlah mu 2 gitu ya atau momen kedua oke saya buat sebagainya aja ya. Intinya berarti jadi gini, ekspektasi dari X kuadrat bukan ekspektasi X kuadrat ya. Oh ya, ekspektasi X kuadrat ini menjadi pembagi. Nanti jadi kita punya ekspektasi X kuadrat sama oh ya, ekspektasi momen pertama. Momen satu gitu ya atau ekspektasi X. Nah, jadi biasanya untuk mendapatkan itu tinggal ekspektasi X kita kuadratin baru kita bagi dengan momen keduanya. Biasanya ini salah satu langkah paling awal yang paling mudah yang kita gunakan untuk menemukan salah satu bentuk dari parameternya. Nanti kita lihat contohnya. Oke. Nah, oke. Oke. Misal saya kasih contoh deh, contoh paling sederhana gitu ya. Contoh, misalnya ada data client tunggal gitu ya. Katakanlah misalnya 5, kemudian 10, kemudian 15, ini sudah 30 ya. Hmm, kemudian 20 dan misalnya 25 katakanlah gitu ya ada ya ini saya ambil angka yang paling gampang lah. Dimisalkan bahwasannya data claim ini dia berdistribusi eksponensial dengan parameternya theta. Nah, jadi biasanya soalnya dengan menggunakan gitu ya metode momen momen ya menggunakan metode momen tentukan eh, theta topi gitu ya atau estimasi estimasi theta. Nah, ingat tadi kalau misalnya berarti kalau untuk theta topi kan apa? Kalau di sini
kita punya, karena dia eksponensial, ekspektasi X-nya itu sama dengan theta. Nah, berarti cukup kita cari ekspektasi X-nya. Ekspektasi X-nya berarti apa? 5 tambah 10 ditambah 15 tambah 20 tambah 25 kita bagi dengan 5. Berarti ini kan ada 5 data ya, N-nya. Berarti ini, sebentar, ini sama aja dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 tambah 5. Berapa nih? Totalnya 15 ya. Nah, jadi theta topinya itu sama dengan 15. Udah kayak gitu aja. Nah, kalau misalnya dia Pareto gimana gitu ya, tinggal kita sesuaikan saja gitu ya. Pareto itu apa dia fungsi distribusinya kayak gitu. Jadi masalah terkait distribusinya itu biasanya sudah dikasih tahu eh, terkait dia berdistribusi apa gitu. Oke, mungkin kita lanjut dulu. Nah, yang selanjutnya itu setelah metode momen ada yang namanya percentile matching. Nah, jadi percentile matching ini juga digunakan untuk menentukan estimasi parameter ya. Estimasi parameter gitu ya. Nah, jadi tapi di sini ada smoothed empirical. Apa bedanya gitu? Jadi sebenarnya mereka ini satu kesatuan, gitu ya. Intinya adalah ya ini biasanya digunakan kalau dia diketahui momen, bukan momen tapi persentil ya, bukan momen tapi persentil persentil ke 50. Jadi atau persentil ke 50 itu sama aja dengan median. Ya, jadi biasanya ini dipakainya itu di ketika dia persentil 50 atau median. Nah, sedangkan yang ini ketika dia bukan median. Jadi misalnya nanti kayak diketahui persentil ke 40, ke 20, ke 100, oh enggak 100 sih. Mungkin ke 80 gitu atau yang lainnya gitu persentil ke 5 dan lain-lain. Itu nanti biasanya kita gunakan itu smoothed empirical gitu. Nah, setelah kita punya smoothed empiricalnya ini ataupun si VGK-nya ini, terus selanjutnya diapain? Nah, kita masukin ke fungsi distribusinya ini. Nah, si GK di sini ini menunjukkan dia momen keberapa gitu ya. Bukan momen. Persentil keberapa gitu ya. Persentil keberapa. Jadi kalau misalnya persentil ke 50 maka GK-nya itu adalah 0,5. Ya, kalau misalnya 50 maka dia jadinya 0,5. Kalau misalnya dia 30 maka dia 0,3 gitu. Kalau misalnya dia 25 berarti 0,25. Intinya seperti itu. Nah, PJK-nya di sini berarti nanti apa? Nilai si X-nya. Jadi kan sebenarnya kalau fungsi itu kan dia adalah gini ya. Fx bersyarat theta gitu ya. Nah, si X-nya itu kita ganti dengan nilai P-topinya. P-topinya itu didapat dari ini. Dari si VGK theta-nya ini. Itu ya, untuk K-nya itu dari 1 sampai P. Nah, si smoothed empirical ini dipakainya di mana? Itu tadi ketika dia misalnya momennya itu adalah yang tidak diketahui itu adalah bukan median gitu. Misal sebagai contoh, contoh misalnya katakanlah kita punya 10 data dan diketahui ini dia persentil persentil ke 20 misalnya. Nah, berarti kan si G-nya artinya G-nya itu adalah 0,2 dan N-nya itu adalah 10. Ya, maka nanti kita bisa cari dulu. Yang pertama kita cari itu J-nya dulu, baru si H-nya, baru nanti kita masuk ke G di sini ya. Berarti kita cari dulu J-nya. Berarti J-nya itu adalah berapa nilai si J-nya? Tinggal ini adalah artinya ini itu bacanya adalah bilangan bulat terdekat yang kurang dari, ya nilainya kurang dari gitu. Jadi kayak kita bulatin ke bawah. Jadi kalau misalnya nanti hasilnya adalah kita coba dulu. Ini berarti kan n plus 1 berarti 11 ya. 11 dikali 0,2. Nah, sorry. Nah, ini kan sama aja dengan apa? 2,2. Nah, berarti ini J-nya adalah 2. Jadi kita buatin ke bawah kayak gitu. Nah, nanti si H-nya ini adalah sisanya. Ini kan nilainya 2,2 nih. Berarti di sini H-nya itu adalah 0,2. Atau simpelnya si H-nya itu adalah berapa sih eh, desimalnya gitu. Maksudnya kayak belakang komanya itu di belakang koma itu berapa gitu. Misalnya kayak ini kan 2,2, berarti hanya 0,2 gitu. Intinya si J tambah H itu sama dengan ini, N plus 1 dikali J.
Nah, setelah dapat barulah kita cari, kita masukkan ke sini. Jadi contohnya kayak ini. Ini J di sini menyatakan dia data keberapa. Jadi kalau misalnya ini PJ berarti nanti ini kan tadi G-nya adalah 0,2 ya. Berarti ini P 0,2-nya sama dengan 1 dikurang hanya adalah 0,2. 0,2 dikali berarti XJ ini X2. Berarti maksudnya adalah data kedua. Nah, ditambah hanya adalah 0,2 dikali XJ plus 1 berarti X3. Nah, jadi nanti V 0,2-nya atau estimasi dari V 0,2-nya itu adalah 0,8 dikalikan dengan data kedua ditambahi dengan 0,2 dikalikan dengan data ketiga. Nah, nanti setelah dapat PJK-nya itu baru kita masukkan ke fungsi distribusinya sesuai dengan nanti diketahuinya dia distribusi apa. Ya, lebih kurang seperti itu. Kita lihat dulu contohnya. Oke, yang pertama di sini ada dikatakan ya biasanya soal-soal ujian itu bentuknya seperti ini ya. Kita mencari tahu nilai dari sebuah data gitu. Jadi bukan lagi mencari estimasi parameter, tapi kita mencari nilai sebuah data gitu, di mana di sini nanti parameternya sebenarnya sudah diketahui. Nah, jadi perhatikan soalnya katanya sebuah perusahaan itu mempunyai 800 pemegang polis. Berarti di sini adalah nilai N. Berikut adalah informasi mengenai frekuensi klaim perusahaan tersebut dalam 1 tahun. Nah, jadi kalau misalnya yang 0 klaim, berarti dia nggak pernah klaim, jumlah pemegang polisnya itu adalah sebanyak X orang, atau X pemegang polis. Untuk yang 1 klaim dalam 1 tahun itu adalah sebanyak Y pemegang polis. Kalau dia 2 klaim itu sebesar Z pemegang polis. Kalau 3 klaim itu adalah 10 orang. Nah, kalau untuk yang 14 ini artinya lebih dari 4 gitu ya. Ini sama aja dengan lebih dari 4, lebih dari sama dengan 4 gitu lah ya. 4, 5 dan seterusnya itu 0, nggak ada. Jadi batas ini itu hanya 3 saja. Nah, jadi kita punya asumsi di sini bahwa katanya datanya itu berdistribusi binomial negatif atau negatif binomial. Nah, jadi dengan metode momen ternyata didapat estimasi parameternya yaitu adalah R sama dengan 0, R-nya 10 dan betanya itu 0,05. Nah, kita akan mencari nilai X, Y, Z-nya itu berapa. Seperti itu. Jadi di sini dikasih bantuan bahwasanya ini adalah rumus PK-nya ya untuk peluang karena ini negatif binomial ini berarti dia kasus diskrit sebenarnya. Nah, kemudian ini dikasih tahu ekspektasi dari distribusi negatif binomial itu apa? R dikali beta dan variansinya adalah R dikali beta dikali 1 plus beta. Seperti itu. Oke. Jadi dari data sini berarti kan kita bisa nih, kita tahu ya kalau misalnya ekspektasi N-nya berapa nih? Tinggal R dikali beta ya, 10 dikali 0,05 berarti sama dengan 0,5. Nah, untuk variansinya berarti variansinya tinggal ya R kali beta dikali 1 plus beta. Berarti R betanya tadi 0,5 ya, 0,5 dikali 1 ditambah 0,05. Ya, variansinya itu berarti berapa tuh nilainya? 0,525 ya, 0,525. Nah, ini nilai variansinya. Nah, jadi mula-mula kita akan coba cari tahu nih. Kan kita udah punya nih ekspektasi N dan variansinya. Kita menggunakan informasi ini untuk mencari tahu nilai X, Y, Z-nya. Gimana caranya? Ya, kita tulis ulang dulu. Di sini tadi kita punya ekspektasi N-nya adalah 0,5 ya, 0,5. Kemudian variansi N-nya tadi 0,525. Nah, 0,525. Nah, pertama kita mau cari dulu mu satunya. Ya, mu topinya kan itu adalah tadi R dikali B ya. Mu 1 topi berarti apa? Ya, itu tadi sesuai dengan yang sudah saya jelaskan. Kalau misalnya dia itu datanya ini kan datanya ini grup ya. Ini bisa kita sebut dia sebagai data grup. Berarti nanti untuk ekspektasinya tinggal kita kalikan saja masing-masing. Kita kalikan gitu ya. Nah, berarti di sini sama aja lah dia dengan apa? 0 kita kali dengan X ditambah 1 dikali Y ditambah 2 dikali Z ditambah 3 dikali 10.
dibagi dengan 800, banyaknya pemegang polis. Nah, si 4 yang plus tadi itu, karena dia adalah hanya 0, jadi saya nggak tulis. Berarti ini sama aja dengan Y ditambah 2Z ditambah 30 sama dengan 800. Dan nilai ini sama dengan ekspektasi N-nya tadi, yaitu 0,5. Berdasarkan metode momen ya, Mio aksen satunya itu sama dengan ekspektasi dari N. Nah, jadi dari sini kita peroleh nih, Y tambah 2, Z tambah 30 sama dengan 800 dikali 0,5 berarti itu adalah 400. Berarti Y ditambah 2Z sama dengan 400 dikurang 30 yaitu 370. Nah, ini persamaan yang pertama kita dapatkan. Nah, selanjutnya tadi kita ketahui itu nilai dari variansi ya. Jadi sebenarnya kalau mau menggunakan ekspektasi kuadratnya boleh gitu ya. Jadi kalau kita mau cari dulu nih, misal ekspektasi x kuadratnya ini atau n kuadratnya berarti kan apa? Tinggal variansi n dikurangin dengan ekspektasi x di kuadrat ini ya. Benar. Rumus variansi sebentar ya. Saya tulis di sini. Variansi x kan sama dengan ekspektasi x kuadrat dikurang ekspektasi x dikuadratin. Berarti kalau kita mau mencari nilai yang ini, berarti ini kita pindahin ke sini ya. Jadi positif. Oke, berarti ini ditambah. Nah, berarti sama aja dengan 0,525 ditambah dengan 0,5 kuadrat. 0,5 kuadrat. Nah, 0,5 kuadrat itu berarti coba kita hitung ya. 0,5 0,5 kuadrat. Nah, 0,775. Oke, jadi kita akan gunakan informasi ini ya. Jadi kita coba sebenarnya kalau misalnya mau langsung pakai variansi boleh, tapi kalau misalnya mau menggunakan momen kedua juga boleh. Nah, sini kita coba untuk momen kedua berarti mu2 topinya itu oke. Mu2 topinya adalah apa? 0 kuadrat dikali x ditambah 1 kuadrat dikali y ditambah 2 kuadrat dikali z ditambah 3 kuadrat dikali 10 dibagi dengan 800. Nah, ini sama aja dengan Y ditambah 4Z ditambah 90 itu per 800 samalah dia dengan ini 0,775. Nah, dari sini kita peroleh nilainya berarti 0,775 kita kalikan dengan 800 ternyata hasilnya adalah 620. Berarti Y ditambah 4Z itu ditambah 90 sama dengan 620. Berarti Y ditambah 4Z itu sama dengan 620 kita kurangin dengan 90 yaitu 530. Nah, tadi kita punya Y tambah 2Z, berarti kan ini sama aja ya. Y tambah 2Z ditambah 2Z sama dengan 530. Berarti 370 ditambah 2Z itu sama dengan 530. Berarti 2Z-nya sama dengan kita kurangin dengan 370 ya 160. Berarti Z-nya adalah 80. Nah, dari sini kita bisa substitusi nilai yang ini ke persamaan satu ya. Ya, tadi kita punya bahwasannya Y itu sama dengan 370 dikurangin 2Z. 2Z tadi 160. 370 kurang 160. Ini berarti sama dengan 370 dikurang 160, 210. Nah, kita mau cari nilai X berarti yang tersisa ya. X-nya itu sama dengan apa? X-nya berarti tinggal 800 kita kurangin dengan apa? Kurangin dengan Y ditambah Z ditambahin dengan 10. 10 ini data yang tadi yang 3 ya. Jadi kan ini totalnya ini 800 ya. X tambah Y tambah Z tambah 10 sama dengan 800. Berarti X-nya tinggal 800 dikurangin dengan X, bukan X, Y ditambah Z ditambah 10 ya. Berarti jadinya tadi ini 800 dikurangin 210 tambah 80 tambah 10 ya. Jadi ini 300 ya sama dengan 500. Jadi disimpulkan bahwasanya X-nya sama dengan 500, Y-nya adalah 210 dan Z-nya sama dengan 8.
Jadi seperti itu caranya. Jadi kita bisa memanfaatkan informasi yang sudah diketahui untuk menentukan nilai yang tidak diketahui atau yang ditanyakan. Seperti itu cara untuk penyelesaian. Jadi kita menggunakan informasi ekspektasi N dan juga variansinya ya. Oke. Kita coba lanjut. Nah, ini contoh kedua. Nah, di sini diketahui nilai UTS mata kuliah teori risiko 10 orang mahasiswa sains aktuaria sebagai berikut. Ini kalau kita lihat dari datanya sudah terurut ya, 15, 21, 36, 52, 60, P, 83, 87, 92, dan 98. Nah, jadi diketahui nilai-nilai tersebut berdistribusi eksponensial menggunakan persentil matching ke 50. Oke, ini adalah median ya. Median diperoleh hasil estimasi parameter θ-nya itu adalah 99,5. Tentukan nilai P-nya. Oke. Karena ini dia adalah median dan datanya adalah 10, berarti untuk V 0,5-nya itu kan sama aja dengan mediannya ya. Berarti kan ini data yang ini berarti sama aja dengan 60 plus P per 2 ya. Nah, setelah kita udah dapet, baru kita masukkan dia ke apa? F V 0,5 bersyarat theta ini samalah dia dengan 0,5 yaitu nilai dari si GK-nya ini tadi. Nah, ingat untuk eksponensial ya, fx-nya itu adalah 1 dikurang E min X per theta. Berarti ini sama aja dia dengan 1 dikurang E min V 0,5 per theta itu sama dengan 0,5. Berarti ini kita pindahkan jadinya E min V 0,5 dibagi theta itu sama dengan 0,5 ya, 1 kurang 0,5. Berarti ini kita lenkan saja dari sini. Berarti V 0,5 per theta itu sama dengan len dari 0,5 ya, kita len ini. Sebentar ini. Oh ya, dia ada negatif ya, berarti ini di sini. Nah, berarti bisa kita buat ya. Di sini kita peroleh minus, bukan minus ya, tapi P 0,5 itu sama dengan minus theta. Ya, tetanya di sini adalah theta topi ya. Jadi kan sebenarnya kalau berdasarkan materi persentil matching ini, nanti kita dapat nih bahwasanya tetanya itu, theta topi adalah len dari 0,5 per V 0,5 ya. Nah, jadi ya bisa kita balik gitu ya. Bentar, bentar, tetanya, oh kebalik ya. Tetanya itu berarti kebalik, harusnya V-nya di atas. Bentar, ini berarti harusnya P 0,5-nya kita bagi dengan len dari 0,5 ya. Berarti P 0,5-nya sama aja dengan estimasi dari theta topinya dikali dengan len 0,5. Nah, ini sama aja dengan, oke saya tulis di sini ya. Lanjutannya ke sini ya. Berarti 60 ditambah P per 2 sama dengan minus 99,5 dikali len 0,5. Nah, ini adalah hasilnya, sudah saya tulis sini ya. Maaf ya kalau nulisnya agak berantakan. 60 plus P per 2 hasil kalinya itu adalah 69. Berarti 60 plus P sama dengan 69 dikali 2. Berarti P-nya adalah 69 dikali 2 dikurangin 60 sama dengan 78. Jadi jawabannya adalah 78. Jadi seperti itu. Nah, bisa kita lihat bahwasanya 78 di sini itu nilainya benar ada di antara 60 dan 83 gitu ya. Seperti itu. Oke, jadi perlu diingat gitu ya, rumus dari percentil matching tadi seperti apa.
Oke, kita lanjut ke maksimum likelihood estimation atau MLE. Nah, jadi di sini langkahnya itu sebenarnya ada empat. Yang pertama, kita tentukan fungsi peluang bersama dari fungsi distribusinya. Jadi biasanya kan diketahui ya berdistribusi apa gitu, apakah dia eksponensial, gamma, ataupun yang lainnya. Kemudian baru kita tentukan fungsi log likelihood-nya. Jadi setelah tadi ini kan kita punya fungsi bersamanya ya L biasanya katakanlah L theta gitu ya. L theta itu sama dengan perkalian dari F X I bersyarat tetanya gitu. Kemudian nanti kita len kan di sini ya. Len dari L theta ya itu apa? Kemudian kita turunin. Nanti jadinya L theta gitu ya turunannya. Baru ini kita sama dengan kan 0 gitu ya. Baru nanti di sini katakan oke sudah ya. Jadi nanti di sini L theta-nya itu sama dengan 0 untuk mendapatkan nilai parameternya. Nah, jadi untuk fungsi likelihood itu ada beberapa macam. Yang pertama, kalau dia datanya individual ya L theta-nya itu adalah tinggal perkalian dari probabilitasnya atau ini bisa kita buat dia perkalian dari si F XI bersyarat tetanya ya peluang atau kalau misalnya dia diskrit biasanya pakai PR gitu ya. Kalau misalnya continue pakai F. Ya, biasanya ada diketahui fx-nya itu seperti apa bentukannya. Nah, kalau misalnya dia dia datanya grup, ya, berarti tinggal perkalian dari fxi dikurang fxi min 1, ya, pangkat ni. Jadi maksudnya adalah eh, intervalnya. Jadi kalau data grup itu kan ada intervalnya, batas atas dikurang batas bawah gitu ya. F batas atas dikurang F batas bawah dipangkatkan dengan banyaknya anggotanya atau frekuensi dari interval tersebut gitu ya. Jadi kalau misalnya saya punya nih katakanlah tadi misalnya di sini dari 5 sampai 10, katakanlah di sini ini katakanlah nilai dari si batasnya gitu ya. X-nya misalnya. Di sini adalah nilai F-nya katakanlah ada 2 gitu. Nah, berarti nanti di sini tinggal apa? F batas atasnya 10 dikurangin F5 batas bawahnya. Nah, ini dipangkatkan dengan banyaknya anggotanya yaitu 2. Seperti itu. Itu kalau untuk dia grup data. Nah, kalau dia tersensor. Nah, kalau datanya tersensor bagaimana? Jadi misalkan nih kita punya hmm, datanya itu ya jadi keterangannya seperti ini. Si X itu lebih besar sama dengan U, maka dia dicatat sebagai U. Dan kalau misalnya dia X-nya itu kurang dari U, dia dicatat sebagai X. Nah, jadi biasanya bentukannya seperti ini ya. Jadi kita katakanlah punya data yang tersensornya itu sampai si XI. Jadi yang dari 1 sampai XI itu kita perkalian dari fungsi distribusinya. Sementara fungsi peluang ya. Sementara untuk yang setelahnya itu gitu ya, artinya sama semua, maka nanti kita pakai fungsi survivalnya gitu. Nanti kita lihat contohnya seperti apa. Kemudian kalau misalnya, nah, kalau misalnya dia truncated atau terpotong, nah maka kalau misalnya dia, oke mungkin gini, saya kasih contoh dulu yang untuk tersensor. Misalkan saya punya data misalnya katakanlah 72, 80, 98, 100, kemudian hmm, 120 misalnya gitu. Nah, jadi dikatakanlah dia tersensor U-nya itu katakanlah misalnya 80 gitu. Nah, maka nanti untuk L theta-nya yang di sini itu tinggal F72 dikali. Nah, untuk yang lebih besar sama dengan U kan tadi dia bilang dicatat sebagai U. Nah, berarti tinggal apa? Di sini adalah S80 pangkat berapa yang lebih dari U tadi? 1, 2, 3, 4. Nah, berarti pangkat 4 seperti itu. Itu contoh ilustrasinya. Nah, kalau misalnya dia truncated data atau terpotong, itu gimana? Jadi kalau misalnya X-nya itu kurang dari D-nya, maka dia nggak dicatat. Tapi kalau misalnya X-nya itu lebih dari D, maka dia dicatat sebagai X. Contohnya gimana? Contohnya, misal tadi, katakanlah kita punya data ini ya, 72,
80, 98, 100, dan 120. Nah, ternyata katakanlah tadi si D-nya itu misalnya D-nya adalah sama dengan 80. Maka nilai data yang kurang dari 80 ini kita nggak catat. Tapi yang kita catat itu hanya yang lebih dari D. Dan kita catat dia sebagai X. Berarti yang kita, ini L theta-nya itu sama dengan berarti nanti dia tinggal F98 dikali F100 dikali dengan F120. Seperti itu. Itu ilustrasinya. Lalu eh, kalau dia shifting atau bergeser. Nah, nah jadi sebenarnya gini, si truncated data tadi ini adalah yang dia bergeser istilahnya gitu ya. Jadi jadi dia sebenarnya ada dua untuk yang data terpotong ini. Dia shifting atau geser atau unshifting. Nah, jadi ini ada rumusnya. Kalau misalnya dia shifting, tinggal langsung perkalian dari fxi-nya bersyarat theta. Ya, ini tadi yang F98 sampai F120. Nah, tapi kalau misalnya dia unshifting, maka tinggal fxi-nya dibagi 1 dikurang fd-nya. Berarti kalau untuk data yang ini tadi ya, berarti sama aja lah dia dengan apa? Perkalian ini tadi. Ya, perkaliannya ini berarti F98 dikali F100 dikali F120 kita bagi dengan 1 dikurang. Nah, ini berarti F besar ya, perhatikan itu F besar di sini, D-nya tadi adalah 80. Seperti itu. Nah, mungkin nanti kita bisa lihat di berbagai contohnya ya. Itu ilustrasi untuk uh, maximum livelihood estimation. Jadi langkah-langkahnya itu hanya 4 ya. Kita tentukan fungsi peluang bersamanya, kita lemkan, lalu kita turunkan, dan kita sama dengan. Oke, kita lihat dulu. Jadi dikatakan di sini sebuah variabel acak x itu punya fungsi peluang seperti ini. 1 per beta kuadrat dikali x dikali exp dari min setengah x kuadrat per beta kuadrat. Di mana x dan betanya itu lebih dari 0 dan ekspektasi x-nya itu adalah beta per 2 dikali akar 2 pi dan variansinya itu 2 beta kuadrat dikurang pi beta kuadrat per 2. Nah, jadi ada 5 data pengamatan, 4,9, 1,8, 3,4, 6,9, dan 4. Nah, ditanya adalah tentukan estimasi maksimum likelihood untuk parameter beta. Jadi kita akan menentukan estimasi parameter beta menggunakan MLE. Nah, jadi ingat tadi untuk rumusnya itu adalah apa? Berarti kan langkah 1 ya, langkah satunya kita cari dulu nih L betanya ya, parameternya sini beta ya. Maka ini adalah apa? Perkalian gitu ya dari I sama dengan 1 sampai 5. Kenapa sampai 5? Karena datanya R-nya itu adalah 5. Berarti tinggal kita masukkan fxi bersyarat beta. Ini kan udah punya nih fxi-nya. Berarti sama aja dengan apa? Ya F1 sampai F5 ya, fx1 sampai fx5. Ya, untuk memudahkan kita menghitungnya itu berdasarkan fungsinya dulu. Jadi kita nggak usah masukin angkanya. Nanti angkanya kita substitusi di akhir biar tidak bingung. Jadi biar lebih mudah ya. Berarti kan ini sama aja dengan f x1 ya dikali f x2 sampai dengan f x5. Nah, berarti ini sama aja dengan 1 per beta kuadrat, kok beta 2? Beta kuadrat ya. Is beta kuadrat. Nah, X1 dikali EXP dari min setengah X1 kuadrat dibagi dengan beta kuadrat ya. Nah, ini kita kalikan sampai data kelima. Berarti 1 per beta kuadrat X5 EXP dari min setengah X5 kuadrat dibagi ini min ya, beta kuadrat. Nah, jadi ini kita akan sederhanakan bentuk dari perkaliannya ini. Nah, ini kalau kita lihat ini ada 1 per beta, ini karena dia konstan sebanyak 5 kali, berarti sama aja dengan 1 per beta kuadrat pangkat 5. Kemudian XI-nya sampai X5 itu perkalian, berarti kita bisa tulis sebagai perkalian dari XI. Lalu ini EXP, nah ingat EXP ini kan pangkat ya, berarti pangkatnya penjumlahan, berarti sama aja dengan apa?
min setengah dikali sigmanya itu menjadi sigma penjumlahan ya, karena kalau dia itu pangkat dia dijumlahin dibagi dengan beta kuadrat. Nah, ini adalah bentuk dari perkaliannya. Yang kedua tadi apa? Kita lenkan. Berarti len dari L beta itu adalah len dari ini. Ya, ini kan sebenarnya sama saja kalau saya tulis ulang ya. Jadinya beta pangkat min 10 ya. Ini 1/beta kuadrat itu beta pangkat min 2 dipangkatkan 5. Kita kali dengan perkalian dari XI. Kita kali dengan EXP dari min setengah sigma XI dibagi beta kuadrat. Nah, berarti ini kalau kita lenkan berarti ya ingat kalau perkalian itu penjumlahan ya. Berarti ini sama aja len dari beta pangkat min 10 sama aja dengan min 10 len dari beta. Kemudian untuk perkalian ini len berarti ini len XI ya. Ditambah len dari perkalian XI-nya. Kemudian EXP dengan len itu habis ya. Jadi tinggal kurang setengah sigma XI dibagi dengan beta kuadrat. Nah, setelah ini baru kita turunin. Kita turunkan berarti L betanya, turunannya ini adalah turunan dari len itu 1/beta, berarti min 10/beta. Turunan dari len XI itu karena nggak ada parameter betanya, berarti konstan ya. Berarti nilainya 0. Ya, ini turunannya ditambah 0, ya. Makanya saya bilang tadi tidak perlu kita hitung dulu angkanya gitu, nanti kita hitung di akhir saja. Kemudian, oke. Turunan dari 1/beta kuadrat itu adalah oke, 2 per beta pangkat 3. Berarti ini kan sama aja 2 per beta pangkat 3 ya, positif ya. Tadi kan di sini negatif, dikali dengan setengah sigma XI. Nah, ini coret-coret. Nah, ini yang keempat kita L betanya sama dengan 0. Artinya min 10/beta ditambah dengan sigma XI dibagi dengan beta pangkat 3 ini sama dengan 0. Berarti bisa kita tulis sigma XI per beta pangkat 3 sama dengan 10/beta. Nah, ini coret, ini tinggal 2. Berarti beta kuadratnya adalah sigma XI per 10. Berarti betanya adalah akar dari sigma XI per 10. Nah, baru di sini kita masukin nilainya. Sigma XI-nya penjumlahan dari ini. Sigma XI-nya berarti sama dengan 4,9 ditambah 1,8 tambah 3,4 ditambah ini ya. Oke, bentar. Ini sigma XI. Oh, ini XI-nya kuadrat ya. Sorry. Sini kuadrat, ini kuadrat. Ini kuadrat, ini kuadrat, ini kuadrat, kuadrat, ini juga kuadrat ya. Berarti sigma X kuadrat. Berarti ini sigma X kuadrat itu sama dengan 4,9 kuadrat ditambah 1,8 kuadrat ditambah 3,4 kuadrat sampai 4 kuadrat. Nah, ini kalau kita hitung nilainya itu adalah 3,2 ya. Nanti silahkan dihitung saja ini jumlahnya berapa. Seperti itu. Jadi langkahnya ada 4 ya. Kita cari dulu fungsi peluang bersamanya, kemudian kita lenkan, lalu kita turunkan dan sama dengan 0 untuk mendapatkan estimasi parameternya. Jadi estimasi parameternya adalah 3,2. Oke, kita lanjut. Nah, di sini di contoh berikutnya ini kalau tadi datanya data tunggal, sekarang kita coba untuk data yang grup ya. Dikatakan di sini kerugiannya itu mengikuti distribusi dengan fungsi kumulatifnya itu 1 min theta per x. Untuk x-nya itu lebih dari theta. Jadi 20 sampel, perhatikan di sini ya, ini adalah n-nya. Berisi 9 sampel kurang dari 10. Berarti 10 kerugian. Jadi kalau misalnya mungkin kita buat tabel ya untuk memudahkannya ya. Berarti di sini yang kurang dari 10 ya berarti kan 0 sampai 10 ya. 0 sampai 10
Ini 0 sampai 10 itu ada 9, lalu 6 di antara 10 dan 25. Berarti 10 sampai 25 itu 6, dan yang 5 itu lebih dari 25. Berarti 25 sampai tak hingga itu adalah 5. Nah, ini frekuensinya, ini X-nya ya. Nah, jadi tadi kan kalau untuk datanya yang grup itu berarti L theta-nya adalah apa? Perkalian dari si F atas, batas atas maksudnya, F bawah, dipangkatkan dengan N-nya gitu ya, anggotanya gitu ya, frekuensinya. Frekuensi. Berarti di sini kita punya nih, L theta-nya itu sama dengan apa? Berarti itu berarti dari 0 sampai 10 sama aja dengan F10 dikurang F0 ya. Berarti F10. Nah, F0-nya di sini ya, karena perhatikan di sini dia menyebut gitu ya, maka di sini nilainya 0. Jadi langsung F10 pangkat langsung 9. Kemudian untuk 10 dan sampai 25 berarti tinggal F25 dikurangin dengan F10 dipangkatkan 6 dikali dengan F hingga. Nah, sebenarnya untuk F hingga ini sama aja dia dengan fungsi survivalnya ya. F hingga dikurangin dengan F25 dipangkatkan dengan 5. Nah, berarti ini tinggal apa? 1 dikurang theta per 10 pangkat 9, lalu ini 1/25 dikurangin F10 ini, berarti min theta per 25 ditambah theta per 10 ya, pangkat 6, lalu yang ini tinggal theta per 25 ya, dipangkatkan 5. Nah, ini sama aja dia dengan, ya kalau kita sederhanakan bentuknya ini, itu menjadi 10 min theta pangkat 9, kemudian dikaliin theta pangkat 11 ya, kalau kalian hitung nanti sederhanain ya. Dikali dengan K ya. Di sini K ini adalah konstanta. Jadi bilangan dari perkalian ini ya. Nilainya itu sama aja dengan 15 pangkat 6 dibagi dengan 10 pangkat 9 dikali 250 pangkat 6 dikali 25 pangkat 5. Ya, kenapa tidak perlu saya tuliskan? Karena nanti ketika kita lenkan dan kita turunkan, dia nilainya 0 kayak gitu. Jadi, untuk len dari L theta itu sama dengan 9 dikali len 10 min theta ditambah 11 dikali len theta. Nah, yang ini 0 ya. Ya, sebenarnya bisa kita buat ditambah. Oke, sorry. Ditambah dengan len dari K gitu. Cuman nanti turunnya pasti 0 ya. Jadi L theta-nya adalah 9. Oke, di sini min theta berarti min 9 per 10 min theta. Terus ini ditambah 11 per theta. Nah, ini sama dengan 0 ya. Ini tambah 0. Nah, ini kita sama dengan kan 0. Berarti kita punya berapa nih? 11 per theta sama dengan 9 per 10 min theta. Atau nanti di sini kita peroleh tetanya adalah 110 per 20 atau 5,5. Seperti itu. Jadi tinggal yang penting sebenarnya kita ingat aja rumusnya. Kalau dia grup tinggal perkalian batas atas dikurang batas bawah dipangkatkan dengan banyak frekuensinya ya. Seperti itu. Oke, yang selanjutnya ini dia oke. Fitted distribution ya. Jadi ini yang tadi yang truncated ataupun tersensor tadi. Jadi dikatakan di sini berikut adalah 5 data klaim hasil observasi di mana data tersebut telah dipotong untuk nilai di bawah 100. Jadi sebenarnya awalnya bukan ini nilainya gitu ya. Jadi ada banyak nilai cuman karena dipotong ya di bawah 100 itu tadi kalau truncated kan dia nggak dihitung. Jadi datanya itu sudah yang lebih dari 100 aja.
Nah, datanya ini dicocokkan ke distribusi eksponensial menggunakan metode MLE. Nah, berapa rata-rata dari distribusi yang dicocokkan tersebut? Nah, apa sebenarnya yang ditanya? Kan gitu ya. Perhatikan di sini rata-rata. Ya, rata-rata untuk eksponen itu sama dengan apa? Ekspektasi X dari eksponen sama dengan theta topi. Ya, jadi yang ditanya adalah theta topi. Ingat tadi, hmm, karena dia fitted berarti di sini kita menggunakan yang ini, yang unshifting ya. Karena datanya tidak digeser. Jadi kita bisa tulis di sini berarti untuk L theta-nya itu sama dengan perkalian dari I sama dengan 1 sampai 5 karena datanya ada 5 di sini. Kemudian fxi bersyarat theta dibagi 1 dikurang f d bersyarat theta. Nah, d-nya ini siapa ini? Ya, d-nya adalah si 100-nya. Berarti sama aja dengan ini kan ingat dia eksponensial. Eksponensial itu apa? Eksponensial eh, fx-nya adalah 1 dikurang e min x per theta. Untuk fx-nya itu adalah 1 per theta e min x per theta. Berarti untuk perkaliannya berarti sama aja dengan 1 per theta dipangkatkan 5 dikali e. Nah, ini pangkatnya ini adalah penjumlahan berarti min sigma xi dibagi dengan theta. Ya, ini dibagi dengan 1 dikurang. Oke, 1 dikurang f. Nah, 1 dikurang f ini berarti 1 dikurang f. X itu sama dengan e min x per theta ya. Berarti langsung bisa kita ya benar. Berarti ini langsung saja kita tulis sebagai E min eh berarti D ya. D per theta. Nah, ini sama aja kalau saya sederhanakan menjadi 1 per theta pangkat 5 ya dikali E. Nah, ini perhatikan ini pembagian berarti kayak E pangkat A dibagi E pangkat B itu sama dengan E pangkat A dikurangin B. Ya, berarti sama aja dengan E pangkat min sigma XI dikurangin D per theta ya. Ya, parameternya theta. Oke, sebentar saya cas dulu. Oke. Nah, berarti ini adalah LTT-nya. Nah, sekarang ini kita coba turunkan. Ya, bukan kita turunkan, kita lenkan ya. Len dari L theta itu sama dengan len dari ini kan sebenarnya sama aja dengan theta pangkat min 5 ya, berarti min 5 len theta. Nah, untuk ini berarti sama aja dengan min sigma xi dikurangin d per theta ya. Ingat di sini len ketemu e itu jadinya nilai pangkatnya saja. Nah, ini kita turunkan berarti L theta kecilnya itu adalah min 5 per theta, kemudian yang ini itu turunan dari 1 per theta itu adalah negatif, berarti negatif ketemu negatif jadi positif, jadi sigma xi dikurangin d dibagi dengan theta kuadrat. Nah, ini sama dengan 0. Nah, dari sini kita peroleh sigma xi dikurangin d per theta kuadrat sama dengan 5 per theta. Ini kita coret tinggal theta berarti ya si theta-nya itu adalah berapa? Tinggal sigma xi dikurangin d dibagi dengan 5. Nah, sigma xi-nya ini berarti jumlahan ini. Ya, jumlahan ini berarti 125 tambah 150 tambah 165 ditambah 175 ditambah 250. Kalau udah itu dikurangi dengan 100 itu dapatnya 765 dibagi dengan 5 yaitu sama dengan 153. Jadi theta topinya yang kita dapat itu adalah 153. Seperti itu.
Nah, jadi permasalahannya adalah gimana sih kita caranya tahu apakah dia pakai yang unshifting atau pakai shifting gitu kan ya. Itu yang menjadi permasalahan. Biasanya kalau di soal itu sudah dikasih tahu ya, dia pakainya shifting atau unshifting gitu. Jadi sebenarnya biasanya gini, kalau dia untuk shifting itu biasanya dikasih tahu dia digeser atau tidak gitu. Jadi kalau misalnya nggak dikasih tahu berarti dia unshifting kayak gitu. Jadi kalau nggak ada kata-kata di shifting atau digeser maka ya dia unshifting kayak gitu. Nah, itu contohnya. Kita lanjut untuk NLE untuk waktu kematian. Nah, jadi di sini ada beberapa jenis ya. Jadi ini untuk nilai dari L tetanya. Di sini waktunya itu dari 0 sampai C pengamatan ya. Ini waktu pengamatan. Pengamatan. Nah, jadi kalau misalnya orang tersebut meninggal ketika waktunya X sama dengan C, maka fungsi len-nya itu, fungsi L tetanya adalah FC. Tapi kalau misalnya orang tersebut tidak meninggal selama masa observasi dari 0 sampai C itu, maka ini adalah satu dikurang FC atau ya fungsi survival karena dia bertahan hidup. Kemudian kalau misalnya orang tersebut eh, diamati dari usia B gitu ya. Jika orang tersebut diamati dari B dan meninggal di usia C, jadi kalau misalnya nih, ini kan dari 0 sampai C, katakanlah kita punya B-nya itu ada di antara 0 dan juga C gitu ya. Nah, dia diamatinya dari B sini dan dia meninggal pada saat C, maka dia fungsinya menjadi seperti ini. FC dibagi satu dikurang F besar B. Tapi kalau misalnya orang tersebut diamati dari B min C dan ternyata dia tidak meninggal selama masa observasi, berarti fungsi L tetanya itu seperti ini. 1 dikurang F besar C dibagi 1/F B. Ya, jadi waktu observasinya itu dari 0 sampai C, di mana B-nya itu berada di antara 0 sampai C. Ya, maksudnya di waktu B misal kayak gini. Misal waktu pengamatannya dari 0 sampai 10. Ya, misalkan ini adalah waktu pengamatan. Nah, jadi ada orang, katakanlah Y, dia diamati itu sejak dia berumur misalnya 5 tahun. Berarti kan 5 tahun sampai 10. Nah, berarti di sini ini jadi si nilai B-nya gitu. Maksudnya kayak gitu. Lebih kurang ilustrasinya seperti itu. Oke, sebentar. Oh, ini typo ya. Ini harusnya bukan B, tapi di sini harusnya B min C. Jadi, ketika dia diamati dari usia B min C, ya ini katakanlah misalnya B min C-nya itu 5 gitu ya. Maka kalau misalnya dia meninggal di saat usia C, jadi bentuknya seperti ini. Kalau misalnya dia tidak meninggal, berarti bentuknya seperti ini ya. Ada typo sedikit. Oke, kita lihat dulu contohnya. Nah, di soal ini dikatakan bahwasannya terdapat 5 orang dalam suatu tim dengan fungsi survivalnya adalah E min lambda T, di mana lambda dan T-nya itu lebih dari 0. Dengan si T-nya itu sendiri adalah waktu sejak kelahiran. Jadi dari usia lahir sampai waktu pengamatannya berapa. Nah, terdapat 5 orang yang diobservasi dari lahir. Ya, jadi dari 5 orang dalam satu tim itu tuh semuanya masuk ke dalam observasi. Nah, jika pada waktu T sama dengan 8, oke, jadi ini dikasih tahu T-nya 8, terdapat 1 orang meninggal dan 4 lainnya withdraw dari observasi. Tentukan estimasi maksimum likelihood untuk parameter alfanya. Oke. Jadi diketahui di sini ada 1 death dan 4 withdraw. Nah, gimana tuh kasusnya? Gitu ya. Nah, jadi ketika ada withdraw di sini berarti dia itu uh, tetap hidup sampai dengan usianya. Oke, mungkin kita ubah warna penanya dulu. Jadi kalau dia dikatakan withdraw berarti dia itu tetap hidup ya. Jadi dia nanti pakainya fungsi survival. Tuh, jadi tadi ingat rumusnya. Oke, di sini karena dia lambda berarti sama dengan F. Nah, F berapa? Di sini ada 1 orang yang meninggal. Berarti F8 dikali dengan, nah karena ada 4 orang yang
Yang withdraw berarti tinggal S8 kita pangkatkan 4. Jadi totalnya itu ada 5 orang. Nah, berarti karena kita punya fungsi survival, kita cari dulu nih. FT-nya itu adalah apa? Ya, min turunan ST terhadap T. Ya, itu adalah lambda E min lambda T ya. Nah, berarti ini sama aja dengan lambda E min 8 lambda dikali E min 32 lambda ya. 8 dikali 4. Sama aja dengan lambda dikali E min 40 lambda. Nah, berarti eh, len dari L lambdanya itu adalah len lambda dikurangin 40 lambda. Nah, turunannya itu adalah 1/lambda. Oke, sebentar. Ini 1/lambda dikurangin 40. Nah, ini sama dengan 0, berarti lambdanya adalah 1/40 ya. Seperti itu, 1/40 itu ya segitulah ya nilainya ya, 1/40. Jadi, estimasinya itu seperti itu. Jadi, hanya seperti itu saja. Jadi kuncinya kalau misalnya itu yang mungkin agak ambigu itu di withdraw. Jadi kalau withdraw ini artinya dia tetap hidup ya, tetap hidup. Ya, jadi perhatikan di sini. Nah, ini kata-kata dia 5 orang yang terobservasi dari lahir. Jadi tidak ada dia yang menggunakan BC, B min C, B min C ini, gitu ya. Itu harap diperhatikan. Oke, kita lanjut dulu. Nah, yang selanjutnya adalah estimasi parameter distribusi diskrit. Jadi ada dua ya yang dibahas yaitu Poisson dan juga negatif binomial. Untuk Poisson, MLE-nya itu adalah perkalian dari PK pangkat NK. Berarti fungsi peluangnya dipangkatkan dengan banyaknya eh, anggotanya gitu atau banyak frekuensinya di situ. Nah, kalau menggunakan metode momen, lambda tetanya itu atau estimasi lambdanya itu adalah X bar ya dengan ekspektasi X dan variansi X itu sama dengan lambda. Nah, kalau negatif binomial untuk MLE juga sama ya. L beta tinggal perkalian dari fungsi peluangnya dipangkatkan dengan banyak frekuensinya di masing-masing waktunya. Kemudian kalau misalnya pakai metode momen, beta topinya itu tinggal variansi X dibagi ekspektasi X dikurangin 1. Kalau R theta topinya adalah ekspektasi X dikuadratin dibagi variansi X dikurang ekspektasi X. Ya, diketahui bahwasannya ekspektasi X itu adalah R dikali beta dan variansi X itu adalah R dikali beta dikali beta. Nah, ada rumus tambahan yang penting kalian untuk ketahui adalah ketika kita punya PK ditambah PK plus 1 sampai tak hingga pangkat NK itu sama aja dengan 1 dikurang P0 sampai dikurangin dengan PK min 1 dipangkatkan dengan NK. Kenapa ini penting? Nanti ada kasus di mana karena nanti datanya itu dia bersifat group gitu ya. Jadi kayak kalau misalnya nih yang lebih ya 4 positif misalnya gitu ya. 4 positif ternyata nilainya adalah ada nilainya bukan 0 misalnya 5 gitu. Nah, ini kan gimana nih? Kita kan nggak tahu nih 4 positif di sini ada siapa aja gitu kan ya. Makanya nanti kita pakai rumus yang ini gitu. Tapi kalau misalnya 4 positifnya ini 0 ya kita bisa abaikan. Tapi ketika 4 positifnya ini atau yang lebih dari sama dengan 4 itu ada nilainya, kita akan manfaatkan rumus yang ini ya. Itu penting. Kemudian yang selanjutnya biasanya ditanya juga terkait interval untuk selang kepercayaan 95%. Nah, itu rumusnya adalah seperti ini. Tinggal parameternya ya, estimasi parameter ditambah atau dikurang 1,96 ya. Ini adalah nilai dari Z 0,5 ya kalau saya tidak salah ingat. Kemudian dikalikan dengan akar dari si estimasi lambdanya dibagi dengan n yaitu banyak data. Banyak data ya. Biasanya itu uh, kalau saya tidak salah ingat itu waktu itu keluar di UAS ya terkait di UAS atau di kuis gitu terkait interval untuk confidence 95%. Oke, nah ini kita lihat contohnya. Jadi di sini dicontohkan ya, tentukan estimasi MLE untuk parameter lambda serta confidence interval 95% untuk lambda
dari data polis asuransi kesehatan yang diasumsikan berdistribusi Poisson. Oke, dia di sini dikatakan sudah berdistribusi Poisson. Oke. Kita coba. Ya, oke. Nah, berarti kita harus tahu dulu nih, fungsi distribusi Poisson itu apa? Fungsi peluangnya adalah E min lambda dikali lambda pangkat K dibagi dengan K faktorial. Berarti ini udah diketahui nih frekuensi-frekuensinya. Kita buat dulu berarti L lambda ya, karena parameternya lambda berarti perkalian K sama dengan 0 sampai sini ada 4 plus ya sebenarnya. 4 saja. Sebenarnya ini ada 4 plus gitu, cuman karena di sini 0 berarti nanti sebenarnya bisa kita abaikan saja ya. Kalau misalnya mau dibuat langsung sampai 3 boleh. Karena di 4 plusnya itu kan karena dia nilainya 0, jadi tidak terlalu kita hiraukan karena nanti dia pangkatnya 0. Dari siapa? Si ini, fungsi peluangnya ini tadi. E min lambda dikali lambda pangkat K per K faktorial dipangkatkan NK-nya itu yaitu banyaknya anggotanya ya. Ini sudah ada datanya di sini. Ini N-nya, yang ini adalah K-nya berapa gitu ya. Nah, berarti yang pertama itu ketika K-nya sama dengan 0. Mana nih? Berarti ketika K-nya sama dengan 0 sama aja dengan E min lambda. Kemudian, bentar. Oke, dikali dengan lambda pangkat 0 dibagi 0 faktorial pangkat NK-nya adalah 9048. 9048 kita kalikan dengan E min lambda ketika lambda-nya pangkat 1 dan 1 faktorial pangkatnya 905 dikali E min lambda dikali lambda kuadrat per 2 faktorial pangkatnya adalah 45 kemudian E min lambda dikali lambda pangkat 3 dibagi dengan 3 faktorial dipangkatkan 2. Nah, hasil perkaliannya ini itu adalah E min 10.000 lambda dikali lambda pangkat 1001 ya dibagi dengan 2 faktorial pangkat 45 dikali 3 faktorial pangkat 2 ya. Itu nanti bisa kita abaikan saja ya. Berarti ln dari lambda-nya itu sendiri adalah tinggal ini E pangkat ini berarti tinggal min 10.000 lambda. Kemudian ditambah dengan 1001 ln lambda. Berarti turunannya itu adalah min 10.000 ditambahin 1001 per lambda. Dan ini sama dengan 0, berarti lambdanya itu adalah berarti berapa lambdanya itu 1001 per 10.000 atau 0,1001. Nah, jadi ini adalah estimasi lambdanya. Selanjutnya kita cari confidence intervalnya. Berarti CI-nya, ya saya tulis CI saja, itu tadi sama dengan apa rumusnya tadi adalah lambda topi ya. Ingat tadi rumusnya lambda topi plus minus 1,96 akar lambda topi, lambda estimasinya ya, lambda topinya dibagi dengan N-nya. Berarti tinggal 0,1001 tambah kurang 1,96 akar 0,00101 dibagi dengan 10.000 ya. Banyaknya datanya itu adalah 10.000. Nah, ini didapat hasil perhitungannya 0,0939 dan untuk batas atasnya itu adalah 0,1063 ya. Seperti itu cara menghitungnya. Jadi biasanya untuk yang ini tuh kalau dia nggak kosong ya binomial gitu ya. Di antara dua itu saja. Jadi ingat saja untuk kalau kosong itu fungsi peluangnya gimana, kalau binomial itu fungsi peluangnya bagaimana. Nah, ini juga catatan tambahannya diingat ketika nanti ketika misalnya di 4 plusnya itu ada nilainya gitu ya. Oke, begitu saja
Nanti untuk soal latihan ini sebenarnya yang kemarin ini sepertinya masih ada kesalahan ya, ada kesalahan soal untuk yang ini itu masih salah ya. Ada ketidaksesuaian antara nilai ini, nilai parameter yang sudah didapat gitu ya. Nanti dia menghasilkan nilai negatif. Udah saya perbaikin, mungkin latihannya ini bisa dicoba, yang ini juga bisa dicoba ya. Eh, nah ini juga ya. Nah, perhatikan di sini eh ini ada 5 orang dalam satu tim dengan fungsi survivalnya seperti ini. Katanya T-nya itu adalah waktu sejak kelahiran. Jadi ada 5 orang yang diobservasi dari usia 2 tahun. Perhatikan di sini dia diobservasi setelah usia 2 tahun, bukan dari nol lagi. Nah, jadi pada waktu saat T sama dengan 6, ternyata 3 orang meninggal dan 2 orang lainnya itu withdraw. Nah, tentukan estimasi dari Omega. Nanti silahkan dicoba untuk ya latihan gitu ya. Kemudian ini juga sama, ini diketahui negatif binomial, R-nya itu adalah 5. Yang ditanya itu adalah estimasi beta dan confident 95%. Ini datanya bisa dicoba ya nanti. Ya, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materinya ataupun soal-soal yang ada, bisa hubungin saya ya. Sekian saya akhiri. Assalamualaikum dan selamat belajar.